Film itulah dunia, kita melihat dunia lain. Muncul keinginan dari menonton film untuk melihat dunia di luar sana. Semua yang aku bikin, film-film aku sekarang adalah gambaran apa yang aku alami sejak kecil. Dan kayaknya aku pernah sih diculik alien. Tiba-tiba di kaki aku ada sebuah tanda. Tandanya seperti ini, Put. Ini bener gak sih Bang? Simetri, sampai sekarang masih ada. Sekali lagi ya, biar perfect ya. Membuat film itu tidak harus satu cara. Kita tidak boleh membuat film kita tuh ada ciri khas. Karena begitu kita mencoba untuk film kita harus menaruh, ini harus ada ininya, itu justru membuat film kita jadi tidak jujur gitu. Industri film Indonesia sekarang bukan cuma sehat, tapi sehat banget. Kita tidak membuat film yang pertimbangannya komersial semata, tapi bisa diterima oleh penonton dari cara bertutur. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung. Hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial. Sudah lama sekali tidak catch up sama beliau, jadi please welcome the one and only Bang Joko Anwar. Halo Putri, Hai senang bertemu Abang. lagi. Hai. Abang manis sekali pagi ini. Iya, aku disuruh dandan tadi. How are you Abang? I'm good, how are you? I'm okay. Gimana Good. Bang, sehat? Sehat, alhamdulillah. Baru menyelesaikan sebuah series Bersama Netflix. bersama Netflix. Congratulations. Thank you. Looking forward to it. Iya, aku juga, karena ini satu genre yang jarang banget dibikin di Indonesia. Ya. Satu series science fiction supernatural. Oke. Berapa episode Bang? Ada 7 episode. Oke. Satu series dari Indonesia yang akan tayang global. Super proud. Yes, ini juga karena mewakili Indonesia. Indonesia represent. Ya. Science fiction baru, eksploratif. Keren. Jadi agak deg-degan karena akan betul-betul dari Indonesia, Iya. science fiction. Iya. Jadi The harus pressure bagus. is on. The pressure is on, tapi kalau ngelihat hasilnya kemarin kita betul-betul yakin sih. Krunya luar biasa, Iya. para pemainnya luar biasa. Jadi betul-betul kayak showcase Indonesia talent Keren. gitu. Oke, itu Insya Allah. Nightmares and Daydreams ya Bang? Nightmares and Daydreams. Kenapa namanya Nightmares and Daydreams? Jadi karena ketika orang nonton, Heeh. dimulai dari sesuatu yang sangat familiar banget. Oke. Karena isunya bakal Indonesia banget, terjadi di sekitar kita. Oke. Karena kalau ngelihat dari karakternya, dari profesi karakter-karakter yang ada di Nightmares and Daydreams itu, dari episode pertama misalnya seorang supir taksi. Oke. Pokoknya ceritanya itu sesuatu yang bisa terjadi di lingkungan kita deh. Ya, keseharian lah ya Bang ya. Seharian. Tapi lama-kelamaan penonton akan ditarik masuk ke sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Oke. Kenapa Nightmares and Daydreams? Jadi kayak kalau kita malam-malam mau tidur gitu ya. Kalau kita masuk ke kamar tidur kita kan kita merasa kita masih awake. Iya. Tapi begitu kita jatuh ke dunia when we fall asleep, kan kita nggak sadar kita udah tidur dan masuk ke dunia mimpi kan. Betul. Jadi lama-kelamaan kita merasa kita masih bangun, tapi ternyata kita sudah masuk ke sebuah dunia yang ternyata udah mimpi. Oke. Jadi penonton akan masuk ke sebuah dunia yang familiar awalnya, tiba-tiba ternyata udah kemana Excited. gitu. Makanya namanya Nightmares and And Daydreams. Daydreams. Oke Bang, sebelum kita ngomongin itu lebih lanjut, Yes. kita ngobrol yang ringan-ringan dulu Bang. Kita mulai dengan games. Games, oke. Gamesnya adalah jawab Oke. semaunya. Oke. Jadi aku akan ngasih pertanyaan dengan cepat, Abang tinggal menjawabnya dengan cepat, nggak perlu mikir. Dan semaunya. Dan semaunya. Oke. Oke? Your morning routine Bang. What's your morning routine? Nulis. Oh ya? Yes. Oh harus selalu nulis? Harus selalu nulis. Mau itu satu kalimat, mau itu satu halaman, harus nulis. Oh menarik. Itu lebih apa Bang? Journaling kah? Cerita. Oh. Jadi aku kayak nabung. Kalau orang nabung di bank, tentunya aku juga nabung ya. Iya harus dong Bang. Bikin tabungan dan investasi. Tapi aku juga nabung dengan cara nulis. Jadi dari muda aku nulis dan jadi tulisan dalam bentuk screenplay, script.
Dan kalau udah jadi sekarang aku jual gitu. Oh gitu. Betul. Jadi aku hidupnya sekarang dari jualan skrip. Tulis. Oke. Dia itu setiap Tabung. pagi bang. Setiap pagi. Harus Mau itu seperti aku bilang, mau itu satu halaman, satu satu kalimat. kalimat atau satu kata. Oke. Next Tabung. question. Nightmare terakhir Bang Joko. Nightmare terakhir aku aku pernah sering dapat nightmares yang sama. Serem juga bang. Diculik alien. Oh ya? Iya. Sering banget. Itu abang pingin kali diculik alien. Itu kayak nightmares tapi sesuatu yang aku pingin juga Iya ya. kan? Iya. Iya. Jadi antara nightmare sama keinginan gitu. Keinginan agak Wish. tipis ya. Agak tipis. Oh iya bang tuh sering banget bang. Sering. Oh ya? Dan kayaknya aku pernah sih diculik alien. Oh iya. Gimana tuh bang ceritanya bang? Waktu aku kecil umur 5,5 tahun, aku masih tinggal di Medan dan rumah aku itu terpisah dari rumah-rumah lain ya, masih jarang rumah lah di tempat aku tinggal. Aku lagi terbaring sekitar jam 4:30 sore, melihat sebuah awan yang sangat thick banget, tapi deket banget sama aku. Tiba-tiba dari sela-sela awan itu muncul sebuah yang aku anggap itu kayak bagian bawahnya dari kapal laut. Oke. Zaman dulu kan waktu aku kecil aku nggak tahu ada konsep UFO ya. Iya. Nah tiba-tiba seketika yang tadinya masih terang tiba-tiba jadi gelap dan aku langsung kaget karena takut karena tiba-tiba juga di atas si kapal lautnya itu hilang. Aku lari ke dalam dan aku teriak-teriak. Aku mendapati ibu aku lagi masak terong di dapur. Aku teriak, ma gitu kan. Apa? Kata dia. Ada kapal laut gitu kan. Di mana kapal laut? Di langit gitu kan. Kau manja kali, dipukul aku malah kan karena aku teriak-teriak histeris. Terus? Tiba-tiba di kaki aku ada sebuah tanda. Tandanya seperti ini Put. Ini bener gak sih bang? Simetri, bener sampai sekarang masih ada. Bener bang? Bener. Menarik. Itu adalah salah satu inspirasi aku kenapa aku membuat series Nightmares and Daydreams. Saat abang ngomong kayak gini ke keluarga, percaya gak bang mereka? Mereka mengira tanda di kaki aku itu sesuatu yang lain. Tapi tanda itu sampai sekarang masih ada. Menarik. Tanda kayak gimana bang tadi bang? Begini, symmetrical dan sangat geometris. Pada takut. Mau lihat? Mau, abang mau lihat, boleh nggak? Di mana sih bang? Mungkin gak sekarang kali ya. Iya bang, aduh. Pertemuan. Karena harus buka sepatu. Oh, iya. Kaos kakiku bolong-bolong. Oh iya, lihat ya bang. Bang, tapi nanti pertemuan kedua lihat ya bang. Boleh. Oke. Ya. Oke bang, next question bang. Film favorit Bang Joko? Punch Drunk Love. Oke. Gue bete kalau Punch ketemu. Drunk Love dan aku tato di sini. Oh, sesuka itu bang? Sesuka itu. Oke. Aku tonton tahun 2001, 2002. Film Punch Drunk Love ini aku tonton ketika aku kehilangan kepercayaan terhadap dua hal. Apa tuh bang? Kehilangan kepercayaan terhadap film dan cinta. Oh. Ketika aku menonton film ini, kepercayaan aku terhadap film dan cinta kembali. Stop. Bang, kenapa sempat hilang kepercayaan soal film? Tiba-tiba menonton film itu nggak nikmat aja, udah nggak exciting anymore ya? Nggak exciting anymore. Jadi kayak nonton film udah nggak asik lagi gitu. Ketika menonton film ini liar banget. Oke. Dan setelah menonton film ini aku sadar bahwa ternyata membuat film itu tidak harus satu cara. Sehingga sekarang kalau aku bikin film itu tidak mengikuti pakem. Oke, nggak ada satu resep bakunya ya bang? Nggak ada satu resep baku, betul. Jadi bikin film itu tidak harus mengikuti sebuah formula. Makanya kalau orang nonton film aku sering kayak, filmnya kok kayak gitu ya gitu. Justru itu yang membebaskan. Karena bikin film itu termasuk menonton film adalah satu kegiatan yang seharusnya membuka pikiran gitu. Jadi kalau kita bikin film masih terpaku atas satu formula, tidak akan bisa membuka pikiran penonton. Makanya kalau aku bikin film sebebas-bebasnya. Oke, kalau soal cinta bang? Kalau soal cinta sama, jadi film ini adalah film yang paling romantis, salah satu film yang paling romantis yang pernah dibuat oleh manusia. Punch Drunk Love. Tonton deh. Aku mau nonton deh. Paul Thomas Anderson yang bikin. Oke. Kenapa bang? Kenapa di situ abang merasa akhirnya cinta kembali lagi bang setelah nonton itu? Film ini mengetengahkan sebuah kisah cinta yang very unlikely banget.
film tentang cinta yang terjadi antara dua manusia yang sangat em, tidak formulaic gitu. Kadang-kadang orang mengira bahwa cinta itu bisa dijadikan sesuatu yang logis gitu. Ini tidak logis dan tidak perlu dipertanyakan kenapa cinta antara dua manusia bisa terjadi. But it just happens. That's why it's so magical. Oke, kita nonton Hence, Punch Drunk Drunk Love. Love. Gitu. Karena kalau cinta tuh kita kebanyakan mikir sih Bang Gak usah kadang-kadang. dipikirin. Gak bisa. Oke Bang, terakhir. Yes. Gue bete kalau ketemu orang yang Terlalu drama gitu, kayak nggak grateful, tidak bersyukur. Iya. Karena menurut gue selalu ada sesuatu yang bisa kita syukuri. Betul sekali. Oke Bang, Abang tuh berarti besar di Medan. Lahir dan besar di Medan. Lahir dan besar di Medan. Oh Yes. berarti Abang orang Medan dong, sama kita. Sama lah, tahu aku. Tahu kan? Tahu. Langsung. Berarti- Makanya kesini aku. Iya, benar harus Abang. Iya. Berarti Abang orang tuanya keras juga dong. Keras Tertib, sekali. tertib. Iya, tertib. Iya kan? Mm-mm. Sama dong kayak bapakku. Iya, tahu aku. Berarti Bang, gimana childhood di Medan Bang? Deskripsikan childhood Abang. Langsung keringetan aku kok tanya kayak gitu. Kalau aku lahir dan besar di sebuah tempat di Medan namanya Amplas. Kebetulan itu kayak tempat di pinggiran kota Medan yang memang keras sekali kan. Bisa dibilang nggak kondusif lah untuk seorang anak tumbuh dan berkembang. Sangat banyak sekali kriminal ya, kriminalitas. Di Medan itu kan sampai sekarang dibilang Gotham City ya. Apalagi tempat aku lahir dan tumbuh berkembang. Umur 14 tahun itu kawan-kawan aku udah banyak yang masuk penjara waktu itu. Terus banyak yang udah dinikahkan karena kalau nggak menghamili anak orang ya udah hamil gitu ya. Jadi aku melarikan diri dengan cara menonton film di sebuah bioskop namanya Remaja Theater. Sebuah bioskop rakyat yang banyak memutar film yang populis lah. Film horor, film martial arts. Makanya aku melarikan diri menonton film-film horor dan film-film martial arts pada zaman itu. Sehingga sekarang film horor menyimpan banyak sekali memori dan punya spesial tempat di hati aku. Di Abang Betul. ya. Bang, tapi ada gak sih Bang kejadian khusus atau waktu kecil gitu ya Bang ya, yang akhirnya turning point Abang pingin terjun ke dunia perfilman? Ketika aku kecil, seperti yang aku bilang, aku kan melihat dunia lain lewat film ya. Aku waktu kita kecil kan, apalagi kalau kita besar di sebuah zaman tidak ada sosial media, tidak ada window lain, jendela lain. Kalau sekarang internet bisa membuat orang melihat dunia lain lewat internet, tapi zaman dulu ya keluarga kita, lingkungan kita itulah dunia kita. Film itulah dunia, kita melihat dunia lain. Dan kita terbukalah pikiran bahwa ada dunia lain selain keluarga kita, selain tempat di mana kita tinggal. Muncul keinginan dari menonton film untuk melihat dunia di luar sana. Oke. Awalnya ingin ke tempat-tempat yang kita lihat di dalam film. Tapi setelah itu, setelah tahu bahwa film itu ada yang membuat, aku kepingin membuat film dengan harapan bisa membuat orang mendapatkan inspirasi sebagaimana film bisa memberikan inspirasi ketika aku kecil gitu. Berarti dari kecil emang udah pingin bikin film Bang? Sejak aku tahu bahwa film itu ada pembuatnya, ketika aku SD aku kepingin bikin film. Tapi zaman dulu kan gak ada kamera, jadi aku mulai membuat teater dulu, membuat drama teater dulu, bikin teater untuk sekolah, untuk Maulid Nabi, Isra Mi'raj, 17 Agustusan gitu di sekolah. Oke. Dari situ dulu. Dan belajarnya dimulai dari nulis skenario untuk teater. Ke perpustakaan, nyari di perpustakaan, oh ini teater kayak gini cara nulisnya gitu. Ya udah aku tiru lah, tiru, terus aku bikin sendiri, terus aku ajak lah kawan-kawan aku. Kawan-kawan aku juga nggak tahu apa main teater. Ayo kita main teater dulu. Apa tuh teater gitu kan? Kayak gini main sandiwara kita gitu kan? Apa sandiwara? Udah duduk diri kok sini. Kayak gini caranya kok baca ini gitu. Kayak gitulah. Gitu Bang. Terus Bang waktu pertama kali ngobrol sama orang tua gitu, pingin bikin film gitu. Orang tua gimana Bang? Orang itu iya aja. Orang tua iya aja ya? Kalau orang tua aku tuh nggak pernah melarang dan tidak pernah juga memuji. Sampai sekarang Bang?
Mereka sudah nggak ada sejak tahun 2009, tapi mereka tipe orang tua, em, mungkin orang tua Medan dan Asia ya yang Iya. tidak pernah, mereka nggak melarang dan juga tidak mensupport, jadi bebas. Tapi ya itu alhamdulillah juga ya. Iya. Jadi aku bebas ngapain aja sih gitu. Iya. Jadi sejak aku SMP udah independen sih, udah Iya. bisa dibilang independen. Jadi aku bebas untuk mengeksplorasi apa yang aku suka gitu. Bang, seberapa besar pengalaman masa kecil itu sangat mempengaruhi karya-karya Abang sekarang? Semua yang aku bikin, film-film aku sekarang adalah gambaran apa yang aku alami sejak kecil sih. Jadi selalu ada pengalaman aku sejak kecil, apa yang aku alami dan apa yang keluarga aku alami yang ada dalam film-film aku. Contohnya misalnya dalam film Perempuan Tanah Jahanam, profesi yang dilakukan oleh Tara Basro, berjualan di pasar tradisional, Iya. itu adalah profesi dari ibuku dulu. Oke. Jadi berjualan pakaian dan kain dari satu toko ke toko lain, itu adalah profesi ibuku ketika aku kecil gitu. Oke. Terus kalau misalnya dalam film-film aku, bapaknya nggak pernah ngomong gitu Iya. ya, termasuk di Pengabdi Setan, Iya. itu bapak aku kayak gitu tuh, Iya. nggak pernah ngobrol, ngomong selalu gitu kayak gitu. Tapi emang kayak gitu deh Bang, kayaknya agak sulit deh kayak kalau komunikasi sama anak deh Bang, orang Medan itu, Bapak Medan. Iya kayak gitu kan? Iya kan? Mereka selalu kayak gitu kan? Iya. Malah mereka sama orang lain ngobrol, Iya. sama anaknya kayak gitu. Dan emang susah banget memuji. Iya kan? Susah. Megang pundak aja Kayak sulit dan pandai kali kau yang megang. Iya. Iya kan? Anak pandai kau, nggak pernah kayak gitu kan? Kau pernah digituin, nggak pernah kau kan? Jangan. Mudah-mudahan nonton deh ya. Iya. Untung ibuku orang Solo. Iya. Jadi ibuku lebih komunikatif. Lebih komunikatif ya. Iya. Iya, Bang, itu. berarti termasuk setan-setan terinspirasi dari childhood. Iya banyak itu. Walaupun mungkin orang ya. Iya. Orangnya Orang lebih mirip setan ya, orangnya Bang. kayak setan, aku bikin setan aja lah. Iya benar. Bagus itu Bang. Bang, apa value yang selalu diajarkan orang tua yang Abang pegang sampai sekarang? Mungkin nggak langsung ya. Iya. Kalau misalnya secara verbal gitu, mereka mungkin nggak mengajarkan secara langsung, karena mungkin hubungan kita secara komunikasi juga nggak komunikatif dan nggak verbal. Tapi secara tingkah laku mereka tuh adalah orang-orang yang pekerja keras gitu. Oke. Ya, mereka adalah orang-orang pekerja keras dan selalu mencoba untuk provide kepada anak-anaknya. Kalau bapakku memang nggak pernah ngomong kepada anak-anaknya, tapi kalau secara pekerjaan apapun dilakukan, apalagi ibuku gitu. Ibuku semua dilakukan untuk anak-anaknya supaya bisa sekolah. Oke. Kami orang susah, tapi aku tuh nggak pernah pakai baju tuh yang kayak jelek sikit udah diganti sama makku gitu. Nggak pernah baju sekolah kuning tuh nggak pernah diganti. Jangan sampai ketahuan orang susah gitu. Oke. Kayak 3 bulan diganti Iya, baju seragam gitu. Walaupun dia harus ngerjain apa Bekerja gitu. keras. Ya, walaupun harus bukan mutang, harus angsuran beli seragam angsuran, tapi harus diganti gitu. Jadi mungkin itu yang aku lakukan sekarang ya, kerja keras dan nggak pernah merasa bahwa kerja keras itu sesuatu yang kayak jadi beban. Itu yang Itu value dari orang tua betul, yang ya, kental banget ya Abang ya. Betul. Jadi kerja keras tuh nggak pernah jadi sesuatu yang komplain dan kayak capek kali aku, nggak pernah gitu. Kerja keras. Memang dari kecil ngeliat orang kerja keras terus Iya. gitu. Bagus Bang. Itu juga salah satu yang diajarkan bapakku itu. Iya. Iya, nggak boleh ngeluh. Nggak boleh ngeluh ya, Nggak itu boleh dong. ngeluh. Iya betul tuh. Bersyukur kau. Oh iya. Tuh, ya kan Bang? Betul ya. Sama kita, agak mirip. Bang, kita ngomongin perjalanan karir. Hmm. Tapi kan walaupun Abang bekerja sangat keras, pasti ada lika-liku lah kan Bang di karir Abang. Ya. Apa titik balik menurut Abang, karya apa yang menjadi titik balik kehidupan Abang? Titik balik. Ada nggak Bang? Kalau aku bikin karya itu memang nggak pernah mau stay di satu tempat yang aku merasa nyaman kan. Dari mulai Janji Joni misalnya. Film pertama aku adalah film yang bisa dibilang romantic comedy ya. Iya. Janji Joni sangat populis dan langsung orang bisa suka gitu. Film kedua aku merasa bahwa aku nggak mau bikin film komedi langsung karena nggak mau stuck di situ. Oke. Dikasih label sebagai filmmaker komedi. Aku bikin film thriller, noir. Iya. Totally looknya berbeda, film Iya. Kala. Iya.
Dari film Kala aku bikin berbeda lagi film thriller psikologi Pintu Telarang tahun 2009. Demikian juga dengan film-film selanjutnya gitu. Nggak mau stay di satu tempat. Sampai dengan tahun 2015 aku bikin film yang completely berbeda dari film-film aku sebelumnya, yaitu A Copy of My Mind. Film drama slice of life yang betul-betul mengikuti dua orang karakter yang secara cerita sangat loose banget gitu, nggak ada formulanya dan sebagainya. Iya. Terus tahun 2016 aku melakukan perjalanan yang tidak banyak orang tahu. Aku melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain di Southeast Asia, dari mulai Malaysia, Singapura, Vietnam sampai ke Korea Selatan. Aku nonton film-film yang populer pada saat itu di negara tersebut, dan aku bertemu dengan filmmakernya. Aku Oke. betul-betul tweet, aku lagi nonton film ini, terus aku tanya siapa filmmakernya, boleh bertemu apa enggak, dan aku Bertemu. ngobrol sama mereka. Oke, Cara mereka menarik. bikin film mereka seperti apa, dan apa yang membuat film mereka bisa connect dengan audience gitu ya. Oke. Dan aku belajar dari mereka, bertemu, dan sampai sekarang masih berteman dengan mereka, dan itu aku praktekkan ke film aku Film-film. yang berjudul Pengabdi Setan gitu. Jadi Oke, mungkin kalau ditanya titik menarik. balik ya mungkin itu film aku yang banyak penontonnya, Ya. 4,3 juta penonton, dan Congratulations mungkin Abang. kalau bisa ditanya titik balik, itu adalah film aku yang paling banyak penontonnya pertama kali ya, Ya. gitu. Jadi mungkin beberapa film aku sebelumnya eksploratif, tapi Pengabdi Setan adalah film aku yang pertama kali bisa diterima oleh banyak penonton. Bang, Gitu. penasaran waktu ngobrol-ngobrol sama filmmaker dari banyak negara, apa pelajaran yang Abang ambil yang paling menurut Abang very priceless? Yang paling priceless adalah bagaimana cara membuat film yang masih cara bertuturnya masih quote unquote sesuai dengan apa yang kita inginkan, Oke. tapi komunikatif dan aksesibel buat banyak penonton gitu. Oke. Artinya kita tidak membuat film yang hanya pertimbangannya komersial semata, tapi bisa diterima oleh penonton dari cara bertutur gitu. Oke. Bang, berapa persen sebenarnya kalau Abang bikin film itu mikirin soal komersialnya? Nah itu yang sebenarnya coba aku tinggalkan justru. Jadi dari mulai film pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, aku merasa bahwa aku mencoba untuk membuat film yang laku. Justru nggak laku gitu. Oh gitu ya Bang. Kalau perspektif itu nggak laku ya? Ya, aku kemudian di Pengabdi Setan mencoba untuk membuat film yang lebih jujur aja gitu. Oke. Lebih jujur, Lebih otentik ya Bang ya? mencoba untuk masuk ke psyche penonton. Kalau dilihat di film Pengabdi Setan lebih berbicara tentang family, lebih berbicara tentang apa yang lebih penting dalam hubungan manusia, yaitu family. Walaupun film-film aku sebelumnya berbicara tentang keluarga juga. Iya. Tapi di film Pengabdi Setan berbeda. Di film Pengabdi Setan ada yang absen juga, bapaknya pergi gitu ya di film Pengabdi Setan. Tapi apa yang lebih hopeful di situ yaitu hubungan antar saudaranya, relationship between the siblings gitu. Itu yang lebih hopeful, itu yang bisa kita pegang satu sama lain. Dan itu juga present juga di hidup aku. Aku dekat sekali dengan kakakku yang perempuan gitu, dan itu yang aku coba tampilkan. Itu sesuatu yang hopeful, dan itu yang membuat penonton mungkin di film Pengabdi Setan mereka bisa relate to gitu, sesuatu yang hopeful. Gitu. Bang, aku penasaran sebenarnya kalau misalkan menjadi sutradara gitu ya Bang ya, atau misalkan filmmaker, itu tuh harus ada sesuatu yang selalu sama gak sih Bang, atau harus ada ciri khas tertentu gak sih? Filmmaker tuh ada satu authenticity yang emang selalu sama yang bisa dilihat dari semua film-filmnya, kayak ini pasti Joko Anwar nih gitu, atau itu sebenarnya nggak ada pakem khususnya sih Bang? Nggak boleh kalau menurut aku justru. Kita tidak boleh membuat film kita tuh ada ciri khas. Menarik. Karena begitu kita mencoba untuk film kita harus menaruh, ini harus ada ininya, itu justru membuat film kita jadi tidak jujur gitu. Tapi begitu kita membuat film kita bercerita dari impuls yang ada dalam diri kita. Yang aku maksud adalah setiap kali kita membuat film itu harus terjadi karena ada sesuatu yang ingin kita ceritakan dari dalam diri kita gitu.
Jadi Oke. semua film yang aku bikin ceritanya itu karena aku ingin bercerita tentang sesuatu yang impulsnya bukan karena aku kepingin terlihat hebat, kepingin dianggap pintar, kepingin Hmm. dianggap edgy banget gitu ya. Karena Mm-mm. memang ada sesuatu yang muncul dalam diri aku yang mengusik dan harus aku ceritakan karena Oke. aku harus bercerita soal ini gitu. Nah, Oke. begitu cerita aku ceritakan karena dalam diri aku, nanti akan dengan sendirinya muncul sesuatu dalam cerita itu, dalam film itu yang oh itu aku banget gitu. Walaupun aku tidak mencoba untuk membuatnya Hmm. Joko banget gitu. Hmm. Dengan sendirinya akan muncul keunikan itu gitu. Jadi Oke. jangan coba dalam bercerita dibikin oh Hmm. ciri khas aku harus begini nih gitu. Jangan karena tidak akan jujur jadinya gitu. Abang kalau melihat, karena kan sekarang lagi banyak banget ya Bang Hmm. saudara-saudara muda, sekarang banyak banget anak-anak muda yang Ya, mau masuk di industri film Indonesia. ya. Pandangan Abang soal itu gimana Bang? Wah kita butuh banget. Kita Hmm. butuh banget para filmmaker baru. Ya. Sineas baru kita butuhkan banget karena yang membuat sebuah industri itu bisa sustainable, Ya. begitu ada suara-suara baru, Ya. begitu ada pencerita baru. Karena kalau misalnya tidak ada keterbaruan dalam sebuah industri, penontonnya atau audiensnya akan bosan gitu. Akan bosan Jadi kita ya. butuh banyak sekali sineas baru dan harus terjadi dengan cepat gitu. Oke. Tapi Bang, film industri sendiri di Indonesia seperti apa Bang? Wow, aku pernah ngomong ke sebuah media luar bahwa industri film Indonesia sekarang bukan cuman sehat tapi sehat banget. Oh iya Bang? Karena apa? Karena marketnya, audiensnya itu sangat terbuka Oke. sekali dengan yang namanya inovasi, dengan yang namanya eksplorasi. Aku baru merilis sebuah film bioskop, judulnya Siksa Kubur. Sebuah film bungkusnya film horor, tapi actually sebuah film psychological thriller Ya. dengan elemen religi. Maksudnya bukan religi yang menampilkan adegan ibadah sedemikian rupa, tapi memang soal religi, hubungan manusia dengan agama yang sebenarnya secara tema itu lumayan berat banget gitu. Oke. Tapi penontonnya 4 juta penonton lebih. Iya, Ini congratulations. ini dan menimbulkan conversation yang sangat besar sekali di publik gitu. Ini membuktikan bahwa sebuah film yang berat sekali isunya bisa diterima di masyarakat, penontonnya banyak dan bukan cuman karena FOMO doang, tapi karena memang penonton sudah terbuka menerima dan bahkan memperbincangkan itu sebagai sesuatu yang bagi mereka menarik untuk diperbincangkan sebagai film gitu. Jadi sehat banget secara industri karena penontonnya terbuka untuk sesuatu yang baru. Waktu kamu harus hidup. Kira ini cuma mimpi. Seharusnya saya bisa menghentikan. Menghentikan apa? Dia tahu banyak rahasia. Abang, kan tadi Abang bilang sekarang penonton Indonesia lebih terbuka dengan banyak variasi gitu ya Ya. Bang ya. Terus yang kedua tadi Abang bilang bahwa kita butuh lebih banyak sineas muda untuk new flavors gitu ya Bang, and new colors. Ya. Tapi menurut Abang sendiri gimana sih Bang caranya kita menciptakan ekosistem perfilman yang sehat nih Bang untuk sineas-sineas ini tuh nantinya juga bisa seperti Abang gitu. Itu kan juga perlu ekosistem yang kuat kan Bang? Betul. Salah satunya menurut aku harus ada kesempatan dan salah satu yang sekarang sedang terjadi adalah misalnya kayak Netflix ya. Netflix itu memberikan kesempatan terjadinya sebuah series seperti Nightmares and Daydreams. Sebuah series dengan genre yang baru banget, science fiction. Bukan saja buat aku sebagai seorang kreator, tapi juga membuka kesempatan buat
sinias-sinias baru, karena di Nightmares and Daydreams bukan cuman aku yang bekerja sebagai sutradara, tapi juga ada 3 nama lagi sebagai sutradara. Ada Randolph Zaini, ada Tommy Dewo, ada Ray Papahan yang juga mengerjakan beberapa episode di Ya. Nightmares and Daydreams. Ada juga para penulis baru, ada Tia Hasibuan, ada Rafki Hidayat, dan beberapa kru baru juga. Jadi selain juga harus ada, yang udah pasti ya, harus ada pendidikan. Sekarang kan juga sudah banyak institusi pendidikan yang memberikan pembekalan buat para sinias baru. Tapi Ya. harus juga ada kesempatan. Betul. Nah, di dalam ekosistem ini yang paling penting adalah kesempatan juga. Dan para pemberi kesempatan ini yang juga harus diberikan push untuk mereka terbuka pikirannya untuk memberikan kesempatan. Dan contohnya ini Nightmares and Daydreams, di mana Netflix betul-betul memberikan Platform ya, kreatif, Bang. bukan cuma memberikan platform tapi juga creative freedom. Ya. Ini nggak bakal terjadi. Ya. Series seperti Nightmares and Daydreams ini tidak akan terjadi kalau misalnya tidak ada kesempatan dari Netflix, dari platform seperti Netflix untuk bisa memberikan creative freedom. Ya. Berikan ini kita berikan playground buat kalian untuk to be creative dan to be playful. Ya. Nanti kalau misalnya teman-teman nonton Nightmares and Daydreams, this is something really playful. Ya. Bukan cuma buat Indonesia, buat dunia. Nanti kalau Iya. misalnya teman-teman nonton, oh wow, this is very playful ya Iya. gitu. Karena something new bukan cuma buat Indonesia, tapi I think it's for the world juga, dari segi cerita, Correct, tema, it's something really different gitu. Bang, ngomongin soal Nightmares and Daydreams, Ya. ceritain dong Bang, proses kreatifnya tuh kerjasama pertamanya gimana sih sama Netflix? Jadi Bang ditelepon atau gimana Bang? Ceritain dari awal Bang. Jadi pertama kali ketemu, jadi kita memang udah lama ngobrol ya sama Oke. Netflix. Terus let's meet up dan kita ngobrol yuk, kita mau bikin apa gitu. Akhirnya kita ketemu dan ada ide nggak? Ada. Kita ada ide untuk membuat sebuah series gitu. Oke. Seriesnya apa? Genre-nya apa? Is it going to be horror? Kayak seperti yang sering kalian lakukan? Enggak. We are going to do science Sci-fi. fiction, sci-fi. Terus mereka, oke, ceritanya apa gitu kan? Kita ceritain nih, ceritain ini. Mereka, oke, gitu kan? Tell us more. Terus kita ceritain Oke. bahwa this is going to be something yang sebenarnya dimulai dari something yang familiar, karena science fiction something yang kalau orang dengar science fiction kan mikirnya Hollywood, mikirnya film dari barat gitu ya. Betul. Tapi ternyata sesuatu yang familiar karena dimulai dari sesuatu yang secara sosial, secara politik dekat banget dengan Indonesia gitu. Iya. Bahkan seperti yang aku bilang tadi, karakter-karakternya ada super taksi, terus orang yang kerjaannya mengumpulkan sampah di Bantar Gebang. Iya. Terus ada juga penulis novel feminis Iya. ya di Indonesia. Terus ada yang pekerjaannya ngumpulin kerang Iya. di di Jakarta Utara. Iya. Pokoknya very Indonesia banget. Iya. Tapi semua karakter-karakter ini kemudian mengalami fenomena yang very science fiction. Oke. Jadi something familiar tiba-tiba masuk ke sebuah dunia yang oh my god. Kayak bonkers gitu. Jadi kayak betul-betul familiar, what the hell Kayak gitu. what gitu ya. Terus ketika mereka dengar juga, ketika Netflix dengerin juga, oh my god, let's do it gitu. Jadi betul-betul Oh, excited. mereka memberikan creative freedom banget gitu. Tentunya kerjasama kolaborasi yang asik banget, nggak yang betul-betul whatever you want to do, Iya. tapi tetap ada juga kolaborasi dari segi kreatif. Tapi ini sebuah kerjasama yang menurut aku ideal banget sih, very ideal. Kita sebagai kreator diberikan kepercayaan, Iya. karena ya kita sebagai kreator mereka udah percaya, kenapa harus dikekang? Nggak Betul. ada pengekangan sama Setuju. sekali. Iya. It's such a perfect kerjasama yang Collaboration ya, luar Bang. biasa banget sih. Bang, what's the biggest lesson learned and challenge dalam pembuatan series ini? Buat abang pribadi. Kalau challenge-nya adalah karena ini sesuatu yang bisa dibilang ambisius banget ya. Iya. Kalau teman-teman udah ngelihat
teasernya kemarin. Aku udah lihat. Gimana itu sesuatu? Very excited. Dari segi skala kan luar Iya, biasa iya ya. bener. Kayak kemarin teman-teman dan netizen yang udah nonton mereka bilang what the hell gitu. Iya. What is it? Yang sama sekali nggak pernah dibayangkan sebelumnya kan. Bener. Ada clock tower, Iya, iya. ada orang dengan menggunakan hoodie, warna apa segala macam, ada monster, ada dunia yang sama sekali nggak pernah dibayangkan, ada big city dengan apa Sangat itu? ambisius. Ambisius banget. Jadi dari segi production skalanya, dari segi imajinasi itu juga sesuatu yang untuk Indonesia, sumber daya manusia, dari segi kru, dari segi technical, dari segi semuanya itu nggak pernah kita bikin di Indonesia. Iya. Bukan cuma untuk series tapi untuk film juga Film. belum pernah dibikin sebelumnya. Jadi Menarik. challenge-nya adalah bagaimana menyelesaikan ini tepat waktu. Oke. Kita mengerjakannya dari tahun 2022. Oke. Kalau mungkin untuk perbandingannya, biasanya untuk bikin series itu dalam paling lama 6 bulan selesai. Kita 2 2 tahun. tahun. Jadi 4 kali lipat. Gila sih. 4 kali lipat itu juga sebenarnya udah deg-degan karena untuk skala seperti itu tuh mepet. Iya. Tapi we have to able to do it gitu. Jadi challenge-nya adalah secara teknis dan secara waktu. Dan secara budget tentunya. Karena ya mau nggak mau kan dengan skala seperti itu harus jadi gitu. Nah, terus itu challenge-nya. Lesson-nya adalah sebenarnya semua yang kita plan kejadian sih. Alhamdulillah karena dong, Bang. ini kan produksinya adalah Kamensi Pictures. Jadi aku punya PH namanya Kamensi Pictures. Memang kita sudah punya tim yang bekerja sangat erat banget dan kita udah mengerjakan beberapa film termasuk Sisa Kubur kemarin dan juga kita produksi pertama kita selain Nightmares and Daydreams juga ada beberapa film dan timnya udah ini banget, udah kuat banget, udah solid banget. Kalau lesson learn-nya sebenarnya hampir nggak ada kesalahan sih kemarin. Mudah-mudahan. Bagus dong, Bang. Iya bagus Bagus dong, banget. Bang. Ya challenge aja sih, challenge aja ya, Bang. ya challenge. Ya. Bang, kan ini aktor-aktornya banyak banget nih, Bang. Ada berapa? 65? Yang A-listernya ada 65. Itu di luar ekstra Crazy segala ya. macamnya. Iya. So ambisius banget sih, Bang. Ambisius banget. Kayaknya udah nggak ada lagi yang nggak ada di Nightmares and Daydreams. Iya makanya 60. Semuanya Terus ada di situ. pengembangan karakternya gimana tuh, Bang? 60 Kalau pengembangan karakternya seperti yang pernah kita ceritakan ya. Jadi semua karakter biasanya kita berikan karakter sheet ya dari mulai. Jadi karakter sheet itu adalah sejarah dari karakter dari mulai mereka lahir sampai mereka masuk ke dalam cerita. Jadi supaya mereka tahu mereka siapa. Jadi Kamensi Pictures biasanya mengadakan workshop sebelum syuting. Mengembangkan karakter dengan setiap karakter diberikan karakter sheet gitu. Jadi memang workshopnya lama banget. Berapa lama tuh, Bang, workshopnya, Bang? Ya kebayang kalau kita syuting setahun, Gila sih. 12 bulan. Gila sih. Bang, berarti apa sih sebenarnya, Bang, yang pesan apa yang Abang ingin kasih tahu ke dunia nih, Bang, setelah nonton nanti Nightmares and Daydreams? Bahwa Indonesia bisa melakukan sesuatu seperti sebesar Nightmares and Daydreams sih. Dan harapannya apa, Bang? Harapannya adalah sinias Indonesia, we can push it. Kita bisa membuat sesuatu yang bukan saja bisa disejajarkan dengan karya-karya di luar sana, tapi kita bisa we can lead it. Kita bisa memimpin. Oke, Bang, terakhir. Ya. Kalau boleh bocoran sedikit, Bang. Ya. Part apa, Bang, di series ini yang paling berkesan buat Abang? Yang paling berkesan adalah di luar dari technical achievement segala macam, sebenarnya dari ceritanya sih. Ceritanya menarik banget. Oke. Ceritanya adalah tentang spesies selain manusia. Oke. Yang sudah ada di antara kita. Oke. Probably kita berdua nih. Apa, Bang? Di antara kita sekarang mungkin sudah Serem banget Abang. Di antara kita berdua ini, Bang, maksudnya. Mungkin aku atau kamu. Apa sih, Abang? Maksudnya antara apa, guys? Apa? Mata kau asli gak? Asli lah, Bang. Mungkin mataku yang gak asli. Abang langsung takut.
Bang, terakhir Ya. banget Bang. Ini adalah pertanyaan yang harus dan wajib aku tanyakan ke semua narasumber kita Bang. Yes. Kalau Abang Joko nonton lagi Aha. interview kita hari ini, Hmm. 5 tahun lagi, apa yang Abang sekarang ingin Hmm. sampaikan ke Abang yang sedang menonton di 5 tahun mendatang? Kalau kau Langsung bahasa Batak. Batak. Kalau kau merasa, kalau kamu, kalau lo, kalau kau aja lah. Kau aja lah Kan Bang. aku ngomong ke aku. Iya. Kalau kau merasa lebih sukses dari aku sekarang, jangan sombong-sombong kau. Wih. Sama aja sebagai manusia. Kebaikan kita sebagai manusia tidak bisa diukur dari kesuksesan kita atau parameter apapun, tapi bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Yeah. Abang, once again congratulations. Terima kasih, Put. Gak sabar banget untuk seriesnya. Yes. Kapan Bang? 14 Juni. 14 Juni. Bisa langsung ditonton 7 episode. Super. Oh langsung Bang? Langsung binge. Wah super excited. Gak usah tunggu-tunggu. Bisa habis berapa? 2 hari lah ya Bang? Kalau binge. Langsung lah. Hah? Sejaman kali 7 jam. Begadang lah ya. Begadang enggak Begadang lah. ya. Jam 7 pagi kau tonton. Iya, jadi aku tonton. Bang, congratulations. Terima kasih. Super excited dan Makasih. aku cuma mau menyampaikan bahwa kita sangat bangga punya Bang Joko Anwar. Aku pun kita harus bangga punya Putri Tanjung. Aduh, terima kasih Abang, terima kasih teman-teman yang sudah nonton Terima Ngobrol kasih. Sore Semaunya. Jangan kasih. lupa untuk nonton series ya Bang Joko. Nightmares and Daydreams. 14 Juni 14 di Juni. Netflix. Thank you. Bye-bye. Bye.